Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah pesan ilahi, ya, divine messages buat kamu di dalam menerangi jalan kamu saat ini, ya. Perkenalkan sedikit bagi yang baru di channel aku Wins Healing. Aku seorang light worker, spiritual healer, messenger, soul empath, psychic medium, dan aku memakai kemampuan aku di sini, gift aku untuk aku bagi ke kalian untuk membantu healing situasi kalian. Ya, itu tujuan aku bikin channel ini untuk siapapun yang bisa menerima atau resonate dengan pesan-pesan ini dan bisa membantu situasi kalian. Ya, di sini kita punya file 1, file 2, file 3. Ya, silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian mengarahkan kemana di sini. Ya, file 1 dengan opalite crystal. Lalu kita punya pile 2 dengan banded calcite crystal. Lalu pile 3 dengan fluorite crystal. Ya, silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian yang mana. Kalau misalkan kurang resonate atau tidak resonate, berarti itu bukan pile kamu. Kamu mungkin bisa coba pilih pile yang lain. Ya, kalau misalkan tidak resonate sama sekali juga, berarti reading ini bukan untuk kamu. Ya, karena ini general reading bagi siapapun yang membutuhkan pesan ini aja. Ya, itu aja. Kita langsung mulai aja dengan pile 1 ya. See you, thank you. Halo pile 1 bagi kalian yang memilih deck ini dengan opalite crystal. Ini adalah reading kamu, general reading kamu tentang pesan ilahi buat kamu di sini. Ya, pesan semesta untuk kamu di sini di dalam menerangi jalan kamu saat ini. Kita lihat ada pesan apa ya. Untuk kalian para pile nomor 1. Oke, maaf, sorry. Oke, kita shuffle kartunya seperti biasa dulu. Untuk pile nomor 1. Pile nomor 1 aku udah langsung denger recharge nih, isi ulang. Ya, oke. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pile nomor 1, pesan untuk kalian di sini, pesan ilahi untuk membantu healing situasi kalian. Di sini kita punya Queen of Wands atau pertama kamu. Ya. Lalu kita punya Four of Wands. Lalu kita ada Seven of Cups kebalik. Kita punya The Moon. Kita punya Death kebalik. Kita ada The Artist kebalik. Seven of Wands kebalik. Lalu kita punya Judgment kebalik dan Seven of Wands di sini. Ya, bawah decknya kita punya Page of Wands. So much fire energy di sini. Ya, energi api, cahaya di sini sangat-sangat kencang buat kalian. Ya. Oke, sebelum aku mulai readingnya, aku scanning energi zodiak dulu seperti biasa ya untuk pile nomor 1.
Em, Kalau zodiak kalian tidak aku sebutkan di sini, ya bukan berarti ini reading bukan untuk kamu. Bisa jadi tetap ada pesan-pesan buat kamu di sini. Itu hanya energi zodiak yang mendominasi di sini ya. Bisa sun, moon, atau rising kamu, atau orang yang sedang ada di dalam pikiran kamu di sini. Ya. Oke, kita punya fire signs kencang banget, especially Leo di sini dengan Queen of Wands. Sagittarius dan Aries masuk di sini. Ya. Cancer, Pisces dengan the moon di sini masuk buat aku. Entah kenapa Cancer juga masuk ya. Scorpio, ya water signs juga kencang, berarti Scorpio, Cancer, Pisces masuk. Ya, High Priestess, Cancer, Pisces. Iya, Cancer kan, aku ngerasain tadi ini ada kartunya Chariot, Leo, Strength ya. Iya sih, itu aja sih fire dan water signs di sini very very strong ya. Itu doang energi zodiaknya yang aku tangkap sangat-sangat kencang di sini. Ya, cuman pile nomor 1 ya. Dari zodiaknya aja kita bisa lihat ini api dan air, fire and water di sini. Yin and yang di sini. Dua energi yang berlawanan di sini, tapi sebenarnya bisa saling membantu satu sama lain di sini ya. Jadi pesan buat aku untuk pile nomor 1, pesan buat kamu ya, pile nomor 1 di sini, pesan ilahinya buat kamu ya. Kalian itu aku ngerasanya Queen of Wands di sini. Atau mungkin kalian dealing sama seseorang yang punya energi ini. Ya. Intinya sih di sini dibilangnya pile nomor 1 ini adalah orang-orang yang sedang di dalam jalan menuju panggilan jiwa mereka di sini. Ini sudah sangat jelas sih pile nomor 1. Ya, saat ini Tuhan semesta sedang memanggil kamu. Memanggil-manggil kamu dengan apa ya? Ibarat kata tuh benar-benar ngasih pesan ke jiwa kamu di sini. Untuk benar-benar memasuki fase transformasi di dalam hidup kamu di sini. Ya, dengan kartu The Judgment kebalik di sini, ini ngomongin soal panggilan jiwa. Awakening, kesadaran besar di sini aku ngerasanya. Tapi kamu lihat di atas kartu Judgment ini, ada the moon. Ketakutan kamu. Pesan ilahi buat kamu di sini, pile nomor 1. Yakinlah sama saya di sini. Kalau kamu mau maju di dalam hidup kamu di sini, pile nomor 1, bagi kalian yang ngerasa hidup kalian gini-gini aja, bagi kalian yang ngerasa hidup kalian belum bisa maju ke langkah berikutnya, karena kehalang ketakutan kalian sendiri di sini, pile nomor 1. Lebih dengerin intuisi kalian lagi. Kalian itu orang-orang yang sangat-sangat intuitif. Aku ngerasain very very strong moon energy di sini. Ya, energi bulan, energi intuisi, energi spiritual yang kalian punya itu sebenarnya cukup kencang pile nomor 1. Ya, kalian diminta untuk imbangi. Cuman kalian di sini banyak yang cukup tenggelam di dalam kegelapan saat ini, aku ngerasanya. Ya, tenggelam di dalam kegelapan itu bisa jadi ya di dalam ketidaksemangatan kalian lagi, di dalam ketakutan kalian lagi, keraguan kalian lagi tentang apa yang akan ada di depan kalian di sini. Dan pesan semesta buat kamu sekarang, aku melihat dia mengulurkan tangan buat kamu. Tapi kamu diminta untuk keluar dari penjara kamu sendiri, dan kamu ambil tangan ini lalu kamu akan dibawa ke arah panggilan jiwa kamu yang sebenarnya di sini, pile nomor 1. Ya, aku ngelihat di sini banyak banget yang concernnya itu masalah kestabilan hidup, yang concernnya itu mungkin masalah rumah tangga dan lain-lain di sini. Ya, kalian pile nomor 1 ini punya ketakutan-ketakutan di bidang tersebut. Lebih percaya diri lagi sama kamu. Kamu itu orang-orang yang punya cahaya api yang luar biasa, pile nomor 1. Ya. Kalian itu orang-orang yang sebenarnya juga udah bener-bener sangat diberkati sama semesta di sini, pile nomor 1. Ya. Orang-orang yang beruntung. Count your blessings, pile nomor 1. Kamu tuh aku udah ngeliat ya, sering banget kamu mungkin lagi dalam kehidupan
keadaan susah, ini susah dalam bentuk materi, dalam bentuk masalah keluarga, masalah apa segala macam di sini, tapi selalu ada bantuan dari Tuhan buat kamu di sini. Kalau kamu sadar sama itu, bersyukurlah di sini. Selalu ada jalan keluar yang kamu dikasih. Kalau kamu udah tahu itu sendiri dan kamu ngalamin itu sendiri, PL nomor 1, kenapa kamu mesti takut sama ragu lagi? Pesan semesta buat kamu di sini masuk ke aku sangat tegas. Maaf, PL nomor 1. Karena dia udah nungguin kamu di sini untuk ngambil tangannya. Kamu butuh berserah total di sini, PL nomor 1. Aku ngelihat kamu kebingungan dalam memilih pilihan hidup kamu, PL nomor 1. Kamu mau ini, kamu mau itu, mungkin di kepala kamu ada banyak hal yang ingin kamu coba, yang ingin entah kamu coba lakukan atau kamu ingin capai dalam hidup kamu di sini. Tapi kamu kebingungan dan akhirnya kamu stuck di sini. Karena apa? Ketakutan kamu sendiri, PL nomor 1. Ketakutan kamu apakah akan bisa stabil di dalam masa depan kamu. Sekarang gini aja, PL nomor 1. Kamu kalau mau masuk ke dalam kesuksesan kamu atau apapun ini, tidak bisa dengan energi yang seperti ini. Karena ini sukses kamu di sini, tapi kamu di sini takut akan kesuksesan kamu sendiri sehingga ini tidak bisa datang ke kamu, PL nomor 1. Kalian harus memahami itu hukum semestanya di sini. Apapun yang kamu keluarkan dari diri kamu, itu akan dikembalikan ke kamu di sini dalam bentukan energi apapun. Ya, jadi kalau kamu takut, kamu ragu, berkat kamu di sini mau datang ke kamu pun juga ragu dan takut di sini. Tapi kalau kamu yakin, kamu mantap bahwa ini dalam doa kamu, yakin kalau jalan kamu ini adalah yang akan dipilihkan jalan yang terbaik di sini, maka itu yang akan dapat ke kamu di sini, PL nomor 1. Kalian orang-orang yang mungkin aku ngelihatnya sulit menentukan keputusan dalam hidup, sulit mengambil keputusan dalam hidup di sini karena ini, karena takut kamu sendiri. Ya, PL nomor 1, kalau kalian bukan orang-orang seperti ini bukan PL kamu. Aku ngerasain energi ini very strong. Ya, jadi kayak ini orang-orang yang lagi cukup kebingungan dengan hidupnya, mau gimana di sini. Itu yang bikin hidup kamu sulit bertransformasi di sini dengan kartu Death. Death ngomongin soal rebirth, lahir baru, transformasi, memulai lembaran kosong dan lain-lain, tapi akhirnya nggak bisa di sini. Dengan energi kamu tidak memberikan ruang kepada semesta di sini untuk nolong kamu. Inilah kenapa kamu nggak bisa diubah. Cari cahaya kamu kembali, PL nomor 1. Connect kembali sama jiwa kamu dan spiritual kamu di sini. Kalau kamu ingin jalan kamu, diarahkan ke arah yang terbaik dan tidak usah peduli apa kata orang di sini, PL nomor 1. Jalan kamu, aku ngelihatnya, panggilan jiwa kamu ini akan ibarat kata tuh uniknya kamu sendiri di sini. Hanya kamu yang paham ini dan kamu yang akan ngejalanin ini, PL nomor 1. Jangan membiarkan ekspektasi orang di sekitar kamu, atau kamu mungkin mikirin nanti dia mikir apa, orang-orang akan mikir apa. Sampai kapan? Kamu yang melukis hidup kamu sendiri di sini, PL nomor 1 dengan kartu The Artist. Kamu yang pegang kuasnya. Lukislah hidup kamu sesuai dengan gambaran yang kamu inginkan di sini, PL nomor 1, maka kamu bisa dapat itu dengan bantuan semesta di sini kalau kamu mau. Peluang kamu ke depannya dengan Page of Wands di sini masih terbuka lebar. Petualangan kamu itu masih ada di depan, PL nomor 1 di sini. Jalan kamu menuju ke arah kemenangan kamu sendiri masih dibuka. Tapi kamu butuh keyakinan untuk berjalan di dalam kegelapan tersebut. Karena tidak akan ada jalan yang terang di sini. Semua jalan dalam hidup itu nggak akan pernah kelihatan. Gimana caranya kita bisa tetap berjalan di situ? Dengan cahaya keyakinan kita sendiri. Di sini dibilangnya. Ya, dengan cahaya kamu sendiri di sini, PL nomor 1. Cari itu kembali. Kamu ini orang-orang yang kreatif, kamu ini orang-orang yang sosok-sosok pemimpin yang baik di sini. Jangan ragukan diri kamu lagi di sini, PL nomor 1. Tuangkan ide kreatif kamu di sini. Segala bentuk ide yang muncul di dalam kamu di sini, PL nomor 1. Itu adalah arahan Tuhan buat kamu di sini.
Kalau kamu bisa yakin sama itu, ya, tunjukkan karisma kamu kembali di sini pile nomor 1. Kalian orang-orang yang punya cahaya yang sangat-sangat kuat. Dan aku ingin, aku merasa terpanggil untuk menyalakan itu kembali di kamu di sini. Karena itu memang pesan dari para malaikat kamu di sini. Beberapa dari kalian, ya, yang ada di dalam Twin Flame Journey di sini dengan kartu Four of Wands di sini, angka 1111. Kalian pile nomor 1, sering lihat angka 111 atau 1111 ini konfirmasi buat kamu. Kalau ini sedang ngomongin masalah manifestasi juga. Kita tidak akan pernah bisa dapat manifestasi kita kalau kamu ada di energi seperti ini. Butuh keyakinan. Seperti tadi aku bilang. Manifestasi itu tidak simple. Butuh keyakinan di sini pile nomor 1. Ya, gitu. Jadi di sini dibilangnya, kalau sedikit pesan untuk masalah yang Twin Flame Journey, sama ini juga butuh keyakinan di sini. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Butuh kamu sadar tentang pilihan hidup kamu sendiri lagi di sini. Baik yang runner maupun yang chaser di sini. Kalau kamu bisa ketemu sama jiwa kamu akan semakin tahu apa yang benar-benar kamu mau dalam hidup ini. Kebahagiaan kamu itu ada di mana. Itu aja pesan aku untuk yang lagi ada di dalam Twin Flame Journey ini. Karena kamu juga sedang dipanggil terus sama semesta di sini, diberikan petunjuk di sini, tapi kamu takut untuk menerima panggilan ini. Ini ngefek ke dalam hidup kamu secara keseluruhan juga pile nomor 1. Ya, karena karma kalian di sini, beberapa dari kalian memang harus ngejalanin karma Twin Flame ini. Ya, itu sedikit pesan tersampaikan bagi kalian yang sedang ada di dalam Twin Flame Journey ya. Di sini kita punya Three of Swords. Masih di dalam proses healing pile nomor 1. Healing semuanya di sini, keyakinan kamu, trauma kamu, ketakutan kamu, dan lain-lain. Ego kamu sendiri di dalam kegelapan kamu di sini. Kalau kamu bisa healing ini, dengan kekuatan spiritual kamu sendiri di sini, pile nomor 1. Maka kesuksesan yang selama ini terhambat buat kamu akan bisa kebuka di sini jalannya. Dengan Ten of Pentacles. Maka pencerahan yang ingin datang ke kamu, dengan Ace of Swords, pedang yang ingin dikasih ke kamu, akhirnya kamu bisa pakai di sini dan kamu bisa menebas kegelapan di dalam hidup kamu dan kamu bisa jalan ke arah yang lebih positif ke dalam hidup kamu di sini dengan The Chariot. Ini energi yin yang lagi muncul di sini. Jalan menuju kemenangan dan balance kamu, tapi kamu butuh yang namanya kekuatan dan keyakinan di sini. Siapapun orang ini tadi ya, pasangan entah twin flame kamu atau siapa, akan sangat amat bisa membantu kamu di dalam masalah kekuatan dan keyakinan ini. Membantu meringankan beban kamu lagi di sini dengan Ten of Wands. Ten of Wands kebalik di sini. Semesta ingin membantu kamu meringankan beban kamu mungkin lewat orang-orang tertentu di dalam hidup kamu. Tapi kamu diminta untuk buka hati kamu kembali di sini dengan Knight of Cups. Kalau kamu mau menerima energi ketulusan ini, kamu keluar dari kegelapan kamu sendiri di sini. Beberapa dari kalian concernnya kembali ke masalah keuangan di sini. Kalian ingin memulai sesuatu, entah itu usaha atau apapun di sini, atau memulai sesuatu yang jangka panjang, tapi nih energi kamu sendiri seperti ini. Kebahagiaannya kebalik. Ada sun, ada moon di sini. Kamu lihat kan, sunnya kebalik, moonnya nggak kebalik. Berarti kegelapannya masih lebih besar dari keyakinan kamu di sini. Beberapa dari kalian, ini ngomongin masalah pasangan yang tadi aku bilang. King and Queen of Pentacles. Akan ada pasangan kalian di sini ketika kalian sudah bener-bener matang secara ini dulu ya. Jalan kamu yang ini dulu aku lihatnya. Karena aku melihatnya, ya pesan-pesan ini ya memang untuk menerangi jalan kamu ke depan.
ke arah kebahagiaan kamu sendiri. Kamu lagi diminta untuk fokus sama ini dulu. Total surrender, berserah total, pile nomor 1. Tapi bukan, ya maksudnya sembari kita berusaha juga di sini. Tapi ini yang sedang semesta ingin kasih tahu kamu di sini saat ini. Ya, itu dari tarotnya di sini. Kita lanjut ke oracle-nya. Untuk pile nomor 1, aku berdoa sebentar ya. Oke, kita lihat ya pile nomor 1, pesan tambahannya, pesan ilahi buat kamu di sini. Kita punya highest good, centered, strength, energi Leo lagi. Competition. Intuition. Ini udah semua yang tadi aku bilang sih. Ya, bawah decknya kita punya misteri. Ya udah, ini konfirmasi semua. Ya, gitu. Jadi di sini pile nomor 1. Ya, pesan buat kamu di sini. Kamu sedang diarahkan menuju ke highest good kamu. Ini udah jelas di sini. Aku ngerasanya pile nomor 1. Beberapa dari kalian mungkin jalannya memang ke arah healing di sini, bisa jadi ya. Highest good di sini. I am a conduit di sini. Change me, divine beloved, into one who can let you act through me. I offer myself in you, may I be a conduit for your blessing, use me for the highest good. Jadi aku ngelihatnya kamu ini mau dipakai menjadi saluran berkat buat orang lain, pile nomor 1. Ya, tapi untuk kamu bisa seperti ini. Suatu saat nanti aku ngeliatnya. Ya, makanya kamu sekarang lagi ada di dalam tes keyakinan luar biasa, total surrender, berserah total di sini pile nomor 1. Kalian kan aku bilang, lagi di dalam menuju panggilan ke arah misi jiwa kalian di sini. Ya. Tapi kamu butuh keyakinan ini. Kalau kamu itu bisa dipakai menjadi saluran kebaikan buat orang lain di sini pile nomor 1. Ya. Tapi kamu harus yakin sama itu. Gimana kamu bisa memberikan itu kalau kamu sendiri belum bisa memberikan itu ke dalam diri kamu sendiri. Keyakinan yang tadi aku bilang. Ya, ini lagi proses kamu. Ini konfirmasi besar buat kamu pile nomor 1. Ya, kita punya centered. I hold my center di sini. Ya. Di sini kalau kamu lihat di luarnya awan-awan mendung, awan gelap.
ya mau ada hujan, ada badai, tapi kamu tetap bisa duduk di dalam sini. Di dalam jiwa kamu dengan tenang di sini. Ini yang sedang semesta lagi ajarin ke kamu di sini. Dalam segala bentuk situasi kamu, seberapapun berat masalah kamu di sini, apakah kamu bisa mencari kedamaian kamu apa enggak? Kamu sedang diuji di sini. Gimana caranya? Dengan kamu membungkus diri kamu dengan keyakinan kamu sendiri di sini, PL nomor 1. Itu yang akan melindungi kamu di dalam jalan kamu di sini. Butuh kekuatan, Leo energi di sini lagi-lagi. Sadar akan kekuatan semesta itu. Tanpa batas di sini, PL nomor 1 buat kamu kalau kamu bisa yakin sama itu. Rasakan, minta kekuatannya. Di sini dibilangnya. Ya, competition. Aku ngelihatnya, ini yang tadi aku bilang, mungkin omongan orang lain dan lain-lain di sini. Atau mungkin kamu melihat orang lain seperti ini sedangkan kamu seperti ini. Aku udah bilang, jalan hidup kamu itu akan beda sendiri, file nomor 1, ya. Itu. Jangan kamu samain situasi kamu sama situasi orang lain. Kamu tuh uniknya kamu dengan jalan kamu sendiri. Kamu itu ibarat kata tokoh utama di dalam buku cerita kamu sendiri, file nomor 1. Why would you want to compare? Gak usah compare sama orang lain di sini. Karena nggak akan pernah bisa kamu compare itu. Nggak akan pernah bisa kamu banding-bandingkan itu karena memang tidak sama. Ya, intuisi di sini. Kamu lagi dibangunin secara intuisi lagi di sini, ya, kekuatan intuisi kalian sendiri di sini, ya. Tuhan akan kasih kamu di sini. Tuhan akan kasih kamu jalan nih. Akan dibukain, diterangin jalan kamu di sini. Ya. Tapi intuisi ini dalam ngomongin tentang memilih keputusan dalam hidup kamu. Intuisi ini yang akan mengarahkan kamu di dalam jalan kamu, menjadi kompas dalam kehidupan kamu di sini. Kalau memang sesuatu itu memang sudah seharusnya buat kamu, maka itu akan selamanya buat kamu, PL nomor 1. Nggak usah khawatir, jodoh, rezeki, mati itu di tangan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu itu. Semua hidup kita itu sebenarnya misteri. Tapi gimana caranya kamu tetap bisa tidur dengan nyaman begini, dengan damai seperti ini, meskipun di dalam kamu ada di dalam misteri kehidupan tersebut. Ya dengan apa? Kembali lagi ke keyakinan kamu sendiri di sini. Kalau kamu bisa kayak gini, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di waktu yang benar, kamu akan ditunjukkan semua di sini, PL nomor 1. Ya, entah kenapa aku melihat Dewa Siwa di sini, aku melihat ya mungkin itu bisa menjadi petunjuk buat kamu. Aku ngerasain energinya juga di sini. Ya, energi healing juga buat kamu di sini. Ya, energi Ganesha juga masuk di sini. Ya, gitu. Bagi kalian yang memang terkonek sama yang tadi aku sebutkan ini, pesan dari mereka juga buat kamu. Ya, aku melihat healing kamu nih, kayaknya beberapa dari kamu calon-calon orang healer kayaknya. Ya, entah light worker atau healer di sini. Makanya kamu lagi dibentuk menjadi punya mental dan punya jiwa yang bisa paham sama ini dulu. Baru kalian bisa ngejalanin misi jiwa kamu di sini. Longing. Ya, I offer my deepest desires. Bagi kalian yang mungkin menginginkan pasangan, menginginkan pekerjaan, menginginkan kesuksesan, kamu belum bisa. Kalau kamu belum dapat itu, berarti kamu belum siap menerima itu. Kamu belum bisa menghandle itu. Hadiah dari Tuhan yang besar buat kamu di sini. Kamu lagi di dalam fase persiapan ini. Kamu diminta untuk release all attachment di sini. Melepas segala bentuk, ya kan, ini benar nggak sih? Kayak tangannya banyak ya. Iya, tadi aku ngeliat Dewa Siwa. Ya, gitu. Jadi,
Attachment itu adalah kontrol kamu, ya, jeratan kamu sendiri di sini atas apapun hasil yang akan ada di depannya. Lepas itu semua. Kamu lagi diajarin untuk melepas itu semua dan berserah total di sini akan apapun hasil yang akan dibawa ke kamu, karena itu akan yang menjadi terbaik buat kamu, Pal nomor 1. Kalau kamu bisa yakin sama ini. Segala bentuk perfect relationship kamu, perfect job kamu ya, perfect pekerjaan kamu, apapun itu akan datang ke kamu on time. Gak ada kata telat di sini kalau kamu bisa yakin sama itu. Kalau kamu bisa sadar kalau ke diri kamu itu berharga dan berhak menerima itu, berkat itu dari Tuhan buat kamu di sini. Ini adalah challenge kamu yang sedang kamu jalanin di sini. Ini adalah ujian cobaan kamu file nomor 1. Kalau kamu bisa lulus ini, kamu dapat yang kamu mau jalanin di sini. Kamu akan kembali masuk ke dalam arah jiwa kamu yang sebenarnya di sini. Ke dalam alignment kamu sendiri. Dan kamu aman kok file nomor 1. Kamu dijaga luar biasa di sini. Tenang aja. Gak usah takut yang ada di jalan kamu di sini. Lepas segala bentuk ketakutan kamu di sini. Ini yang kamu masih perlu lakuin juga. Kalau kamu bisa yakin kamu dijaga dan dilindungi, kamu gak akan takut. Kamu orang-orang kuat file nomor 1. Kamu bisa rilis itu. Kamu akan kembali ke dalam harmoni kamu. Ketika kamu bisa melepas itu. Kamu sedang ada di dalam fase transformasi ini, perubahan ini. Kartu death tadi di tarot ngomongin soal ini. Pelepasan, rilis. Ya. Ketika kamu bisa lepas itu semua, baru kamu bisa maju di sini. Ke arah jiwa, keharmonisan jiwa kamu. Ini sudah bagian dari siklus karma kamu, Pal nomor 1. Setelah itu, maka kalian baru akan ada di dalam petualangan baru di dalam hidup kamu di sini. Entah itu dalam pasangan, entah itu dalam pekerjaan, dan lain-lain. Tapi hidup itu akan selalu berombak seperti ini ya, Pal nomor 1. Tapi aku ngelihat kamu, meskipun nanti ada di jalan berombak, tapi kamu tetap bisa punya kedamaian dan kebahagiaan kamu bisa bawa di situ dengan keyakinan kamu di sini. Everything will be okay. Relax, Pal nomor 1. Ketika kamu bisa relax, blessings mulai masuk satu-satu ke dalam hidup kamu di sini. Ketika kamu lebih bisa syukuri hidup kamu lagi di sini. Maka hidup kamu akan dipermudah, file nomor 1. Kamu akan ketemu sama yang namanya balance di dalam hidup. My needs will be met. Apapun yang kamu perlukan di dalam hidup ini akan diberikan, akan disiapin sama Tuhan buat kamu. Gak usah khawatir, file nomor 1. Istirahatkan pikiran kamu terutama. I can be my true self with authenticity. Tetap jadi diri kamu apa adanya. Mau apapun itu kamu. Ini everything. Banyak banget di sini ya. Even ada kata-kata sexuality di sini juga. Kalian paham maksud aku untuk orang-orang yang paham pesan ini. Be true to yourself, karena diri kamu itu. Tuhan semesta sayang sama kamu, cinta sama kamu apa adanya. Kamu harus bisa kasih energi itu ke diri kamu sendiri juga di sini. Dengan seperti ini baru kamu akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat kamu di sini. Lewat intuisi kalian sendiri di sini. Ya, itu kamu lagi dalam fase transisi ini aku ngelihatnya. Ya, itu pesan oracle-nya buat kamu di sini. Aku akan lanjut dengan pesan-pesan terakhir buat kamu. Untuk file nomor 1. Aku berdoa sebentar ya. Oke. Kita punya balance, kartu pertama kamu rabbit and fox di sini.
The light. Aduh, ini energinya sangat-sangat kenceng ya, file nomor 1. Badan aku sampai panas banget ini. Kita punya Death Mother. Kita punya Sun Bear. Harpy Eagle. Bawah decknya kita punya Tiger di sini. Dan entah kenapa ini kartu nongolin ya. Aku pasang di sini. Ya, jadi pile nomor 1 pesannya buat kamu di sini. Ya, kamu memang lagi mau dibawa ke arah era balance di dalam hidup kamu di sini. Tadi aku bilang masalah yin yang, balance maskulin, feminin di sini semua balance. Kehidupan materi dan spiritual kamu balance semua di sini. Kamu lagi diarahin ke sana karena memang kamu pile nomor 1 adalah karma kamu di sini untuk bisa ketemu sama balance ini. Makanya beberapa dari kalian banyak yang mungkin ada di dalam twin flame journey karena itu akan membantu kalian ke arah balance lagi di sini. Rabbit and Fox, entah kenapa di sini masuk energi Dewi Kuan Yin ya, di sini. Dewi Kuan Im buat aku masuk. Ya, di sini dengan Rabbit and Fox dan beberapa dari kalian spirit guides kamu ada yang kelinci atau fox rubah di sini. Ini pesan dari mereka juga, mereka sedang ingin membawakan cahaya di dalam perjalanan kamu di sini. Tapi kamu diminta untuk mendedikasikan keyakinan kamu kembali di sini pile nomor 1. Kita punya Sun Bear, ini energi cahaya ya, lagi-lagi ini cahaya kamu lihat sendiri di sini. 2 kartu matahari ini di belakang ini. Ya, yang akan membantu menerangi kamu lagi di sini. Kamu sedang ada di dalam pencerahan luar biasa ini. Perjalanan kamu di sini, tapi kamu butuh keyakinan. Kalian ini pile nomor 1, nanti lama-lama akan sadar, bener-bener sadar luar biasa di sini. Bagi kalian yang ada di dalam perjalanan menuju misi jiwa, perjalanan twin flame kalian akan sadar banyak hal di sini nanti aku ngelihatnya. Ya karena memang kamu lagi-lagi mau diterangin jalan kamu di sini. Kita punya Death Mother. Beberapa dari kalian pile nomor 1 mungkin peran paling besar di sini. Ini aku sampai merinding sih. Sorry. Ini maksudnya beberapa dari kalian ya, ini nenek, buyut, atau ibu kalian sendiri di sini yang mungkin sudah almarhum. Ya, pesan dari beliau di sini buat kamu. Ya, aku ngerasain seperti itu karena di sini kita punya Death Mother, maksudnya yang sudah meninggal. Ini leluhur kamu di sini yang benar-benar lagi ngejaga kamu di sini dalam menjalani proses kamu ini, dan kamu tahu kamu bisa ngerasain energinya kok. Ini bagi orang-orang yang ada di situasi ini ya. Karena kamu sedang ingin diangkat dengan Harpy Eagle ini tuh kayak melihat segala sesuatu dari sudut yang lebih lebar lagi di sini, keluar dari ego-ego kamu sendiri pile nomor 1. Mungkin kalian itu masih attachment kamu dengan apapun yang kamu inginkan dalam hidup kamu ke depan. Ya kamu ingin kayak misalkan kalau orang gitu ya, kamu ingin ya pasangan yang seperti gini. Itu attachment kamu sendiri. Kamu ingin kayak ya tentang masalah keuangan, tentang masalah pekerjaan ya, saya mau kayak gini, saya mau yang kayak ngerti kan? Lepas semua attachment itu karena Tuhan punya rencana buat kamu sendiri di sini. Yang mengarahkan kamu di sini adalah sosok ini. Untuk sekarang spirit guides kamu. Ya, kita punya the gift. Kali ini yang mau dikasih ke kamu, pemberian ini. Tapi apapun gift yang kamu punya, ini mungkin spiritual gift kamu akan bagi itu ke orang banyak nanti aku ngelihatnya. Karena itu adalah pemberian titipan Tuhan buat kamu di sini yang kamu akan pakai itu untuk membantu orang suatu saat nanti pile nomor 1. Tapi kamu lagi dibentuk untuk bisa menjadi orang yang mampu memberikan ini, menjadi saluran pemberian berkat ini ke orang lain. Itu yang tadi aku bilang di awal, saluran berkat. Saluran cahaya, tapi kamu menemukan cahaya dulu di dalam diri kamu. Beberapa dari kamu juga punya spirit guides ya. Di sini yang bentukannya macan seperti ini. Ini lagi-lagi energi Leo energi masuk di sini ya. Ini ngomongin soal masalah kekuatan kamu. Kamu akan
masuk ke dalam jalan kehidupan kamu sendiri di sini dengan kartu Path. Nggak usah khawatir sama memori-memori kamu di masa lalu di sini. Karena masa depan kamu akan jauh lebih indah dari itu, pile nomor 1. Jangan kamu bawa energi masa lalu, kepahitan apapun itu, ke dalam sesuatu yang kamu ingin mulai dengan manis di sini. Lepas, itu bagian dari hal yang kamu mesti lepas di situ. Ketakutan-ketakutan kamu atas apa yang pernah terjadi di dalam hidup kamu, itu nggak akan lagi kejadian kalau kamu bisa lepas itu. Ya, itu pesan terakhir dari beliau, pile nomor 1. Ya, itu aja pesan untuk kamu di sini, ya. Sampai di sini dulu readingnya. Maaf kalau aku tegas sekali pile nomor 1 karena ini energinya juga masuk ke aku sangat-sangat strong. Karena mungkin beberapa dari kalian sudah nyangkut di dalam siklus ini terusan di sini. Ya. Ini pesan, bukan sembarang pesan pile nomor 1. Bagi kalian yang merasa perlu denger ini ulang, silahkan denger lagi karena ini bener-bener kayaknya udah depan mata kamu banget ini. Ya. Bagi yang merasa terpanggil ya. Gitu. Jadi itu aja pesan buat kamu. Makasih pile nomor 1. Bagi yang sudah menonton ini, semoga ini bisa bermanfaat, bisa resonate dan bisa membantu situasi kalian di sini. Maaf jika ada salah-salah kata di sini, pile nomor 1 ya. Dan ya bagi kalian yang merasa terpanggil buat share, subscribe, like video aku, konten aku, channel aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya ya. Dan dukungan untuk channel ini ya, semoga kedepannya bisa semakin lebih bermanfaat lagi buat banyak orang ya. Dan bagi kalian yang merasa ingin komen di kolom komentar, silahkan, pasti aku baca ya. Dan makasih bagi yang mungkin sudah sering berbagi cerita ya atau komen di bawah. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi konsultasi sama aku, sesi personal reading, sesi healing sama aku, bisa kontak aku di kolom ya, di nomor WhatsApp aku di kolom deskripsi sudah aku cantumkan. Bagi kalian yang mau tanya-tanya, silahkan di situ. Jangan sungkan-sungkan, aku menerima siapapun dengan kondisi kamu apapun di sini. Ya, tanpa judgment. Ya bagi kalian yang merasa terpanggil untuk ini, for your information aja, sesi ini adalah sesi berbayar karena memang ini mata pencaharian aku ya gitu. Jadi ya aku hari-hari aku bekerja di situ ya. Jadi ya itu aja. Bagi kalian yang merasa ingin melihat konten-konten pendek aku lainnya di Instagram, di TikTok, silahkan, linknya juga sudah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa cek, kalian bisa follow di situ kalau mau ya. Makasih banyak bagi kalian yang selama ini sudah mendukung aku, mensupport aku di dalam ini, apa yang aku lakukan ini ya. Makasih banyak atas segala bentuk doa-doa yang sangat-sangat positif dari kalian ya. Itu semua menjadi berkat buat aku, berkah buat aku yang luar biasa, pile nomor 1. Dan aku makasih banget sama kamu di sini. Ya, aku pasti selalu doain kalian, pile nomor 1. Setiap abis reading pasti aku doain kamu semua, pile nomor 1. Ya, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Ya, dan good luck di dalam perjalanan jiwa kamu. Sekali lagi makasih dan semoga kita ketemu lagi di readingku berikutnya ya, pile nomor 1. Bye-bye. Halo pile nomor 2 bagi kalian yang memilih deck ini ya, dengan Banded Calcite Crystal. Ini adalah general reading kamu tentang pesan ilahi untuk kamu saat ini, divine messages untuk proses healing kamu di sini, penerangan jalan kamu saat ini ya. Kita mulai dengan kartu tarotnya dulu seperti biasa untuk pile nomor 2. Ya, baru nanti kita masuk ke oracle-nya. Oke, pile nomor 2 kita lihat ya, pesan untuk kamu ada apa aja. Pile nomor 2, pile nomor 2. Oke, aku berdoa sebentar ya.
Oke, kita lihat pesan untuk pile nomor 2 di sini. Kita punya The Tower, kartu pertama kamu di sini. Ya. Kita punya Six of Swords. Kita punya Six of Pentacles. Kita punya The Devil. Punya Ace of Wands. Kita punya The Ace of Cups, oke. Kita punya Queen of Cups, lalu kita ada Strength. Ya. Tadi strength tag ini begini, sorry ya. Gitu. Oke, pile nomor 2. Seperti biasa, aku akan scanning energi zodiaknya dulu di sini. Bawah decknya kita punya Seven of Wands kebalik ya. Gitu. Akan scanning energi zodiaknya dulu di sini. Kalau misalkan ini zodiak kamu tidak aku sebutkan di sini, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu ya. Tetap akan ada pesan-pesan di sini ya jika itu resonate sama kamu. Zodiak ini bisa sun, moon, atau rising kamu, atau orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ya, gitu. Oke, kita langsung mulai dengan zodiaknya di sini. Kita punya very strong Leo energy di sini, ya, dengan kartu Strength. Kita punya Capricorn juga kenceng di sini dengan Devil, Pisces, Cancer, Scorpio juga dengan Queen of Cups di sini aku ngerasanya, ya. Iya, itu sih aku ngerasain untuk energi zodiaknya. Ya. Pile nomor 2. Iya. Itu sih yang aku rasain ya zodiaknya, cuman itu doang yang very strong di sini. Ya. Karena ini general reading ya. Oke, pile nomor 2 di sini. Aku ngelihat ini kayaknya lanjutan dari pile nomor 1. Ya. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa orang-orang di pile nomor 1 yang mengalami itu, awakening mereka di situ. Ini lanjutannya nanti akan menjadi pile nomor 2 ini. Ya, gitu. Jadi aku ngeliatnya pile nomor 2 ini, ya bagi kalian mungkin terpanggil pile nomor 1 dan pile nomor 2, mungkin ini konfirmasi buat kamu. Ya, gitu. Tapi pile nomor 2 ini, aku ngerasanya orang-orang yang sudah melewati yang namanya hantaman besar dalam hidupnya di sini, pile nomor 2. Dengan kartu The Tower ini, kartu pertama kamu, aku sudah lihat ini. Jatuh bangunnya kamu selalu pile nomor 2 di sini. Ya. Dan semesta ngelihat itu semua kok. Tuhan itu ada di dalam proses jatuh bangun kamu ini. Gitu. Ya. Kamu itu kemarin-kemarin pile nomor 2 dijatuhkan bukan tanpa alasan. Ya. Apapun bentuk kejatuhan kamu di dalam hidup kemarin, itu adalah proses pembentukan diri kamu menjadi orang yang lebih luar biasa lagi di sini, pile nomor 2. Itu karunia Tuhan yang gak bisa diukur pakai apapun. Sangat-sangat bernilai buat kamu di sini. Pelajaran hidup kamu, pile nomor 2. Ya, aku melihat kalian di sini sedang di dalam fase transisi dan fase perjalanan hidup kamu di sini menuju ke air yang lebih tenang di sini di dalam hidup. Ya, ketika kamu sudah sadar banyak hal di sini, pile nomor 2. Ketika kamu terutama sudah sadar yang namanya give and take itu ada.
Yang namanya give and take itu penting. Give and take itu memberi dan menerima. Kalian belajar yang namanya gimana? Oke, mungkin beberapa dari kalian file nomor 2, orang-orang yang mungkin suka memberi, suka beramal, suka membantu orang lain dan segala macam. Tapi kamu ingat, diri kamu sendiri dulu file nomor 2. Itu juga penting. Kamu mau membantu orang, mau nolongin orang dan segala macam, boleh banget file nomor 2. Berkat kamu sangat-sangat luar biasa mengalir buat kamu di sini. Tapi, kalau sampai kamu nggak bisa belajar untuk menerima atau mungkin memberikan energi positif ke diri kamu sendiri di sini, atau kamu membiarkan diri kamu dilindas-lindas sama orang lain di sini, karma terhadap diri kamunya juga ada. Ya, mungkin berkat yang tadinya mau datang ke kamu jadinya kehalang-halang di sini. Gitu. Jadi intinya ngomongin soal memberi dan menerima, cari balance-nya. Ya, cari balance-nya itu maksudnya kadang di dalam hidup, ya kamu juga harus belajar menerima bantuan dari orang lain. Atau kamu kasih energi ke diri kamu sendiri dulu di sini file nomor 2. Beberapa dari kalian, ya, ini connect sama ego kalian sendiri dengan the devil di sini. Beberapa dari kalian, egonya ini bentukannya macam-macam. Ya, entah kamu ingin dilihat orang itu bukan dilihat gimana-gimana, tapi kamu ya udah, kamu ya apa ya, maksudnya kayak ini macam-macam sih ya. Maksudnya ada yang seperti itu juga, ada yang kayak mungkin takut ditinggalin orang-orang di sekitar kamu juga ada. Di sini fear of abandonment. Ya, ini semua kegelapan kamu di sini. Ya. Tapi aku ngelihat di sini, kamu lagi di dalam fase kesadaran ini sih. Ya karena Tuhan sudah nampolin hidup kamu di sini. Ya. Kenapa? Ya kamu diminta untuk berkaca sama ego kamu sendiri di sini. Ya, ngomongin soal memberi dan menerima dalam hidup itu, balance di sini. Ini buat orang-orang yang suka ngeberi ya, tapi untuk orang-orang yang suka nerima di sini juga ada. Ya, maksudnya berarti lebih memberi lagi ke orang-orang di sekitar kamu, beramal lagi dan segala macam. Kalau kamu udah punya rezeki banyak, kamu sudah punya apa, tapi kamu mungkin sadar kalau kamu tuh mungkin kurang memberikan itu untuk hal-hal yang positif lagi di sini. Nih. Karena apapun bentuk kesuksesan kamu di sini, bisa diambil kapanpun sama Tuhan kalau dia mau di sini. Ya, ibarat kata, menara yang kamu udah bangun cakep-cakep, dihancurin, jebret, kamu jatuh lagi di sini. Bisa aja, tapi kan jangan sampai kayak gitu. Ya, intinya semua harus balance. Kenapa dari tadi kita ngomongin balance? Ya karena kamu ngebangun ini. Kalau fondasinya nggak balance, ya ujung-ujungnya roboh. Intinya sih seperti itu aja PL nomor 2. Ya, jadi kamu sedang dalam proses perang melawan ego kamu sendiri dan kegelapan kamu sendiri di sini aku ngerasanya PL nomor 2. Ya, beberapa dari kalian hantamannya aku ngeliat nih, kena ilmu hitam di sini, kiriman orang. Ya, ini untuk yang resonate aja ya. Gitu. Ya, itu bagian dari ini kamu, bagian dari bentukan kesadaran yang ingin Tuhan berikan ke kamu di sini file nomor 2. Ya. Tapi aku ngelihatnya, bagi kalian yang sudah melewati ini di dalam fase menuju move on dari masalah ini, sudah proses healing dan lain-lain. Aku ngelihat awal mula baru ada banget buat kalian di sini di dalam kehidupan kamu. Ya, Ace of Wands, Ace of Cups di sini. Ini ngomongin soal masalah kayak semangat baru, cinta baru, everything ada di dalam hidup kamu di sini. Setelah kalian bisa ngalahin ego kamu sendiri di sini, kegelapan yang ada di dalam diri kalian sendiri di sini. Ya, kalian akan benar-benar dapat apa yang memang kalian berhak dapatkan di dalam kehidupan kamu ini. Ya, file nomor 2. Iya, ini emosional, spiritual, passion. Di sini aku ngerasanya. Tunjukkan kekuatan kalian lagi di sini file nomor 2. Kalau kamu mau ngelawan energi devil ini akan selalu berusaha ya. Iblis, kegelapan, apapun ini akan selalu berusaha menarik kamu ke bawah terus di sini. File nomor 2. Gimana caranya kamu bisa terus
mensupres ini ya adalah dengan keyakinan kamu sendiri di sini, Queen of Cups. Aku ngelihat kalian sudah banyak banget dari kalian yang udah belajar ini, maksudnya kayak ya sekembali terkonek sama jiwa kalian, sama spiritual kalian lagi, karena kalian sadar sendiri jalan kamu itu susah kalau tanpa keyakinan kamu di sini. Karena mungkin kalian ada di dalam situasi atau lingkungan yang mungkin punya ekspektasi-ekspektasi dan lain-lain di sini. Atau faktor-faktor eksternal hidup di kalian ini banyak problem. Tapi kalau kamu bisa jaga energi kamu di sini, kamu peluk diri kamu sendiri di sini dan kamu jaga dengan keyakinan kamu, maka semesta akan ikut menjaga kamu di sini. Nggak usah khawatir. Kalau kamu ngerasa hidup kamu sekarang lagi agak mandek di sini, ya karena kamu lagi di dalam proses pelepasan ini. Kamu lagi ada di dalam fase transisi ini menuju air yang lebih tenang. Dan inilah air yang lebih tenang kamu. Ten of Cups. Kebahagiaan kamu secara batin. Pile nomor 2. Pile nomor 2 ini orang-orang yang jiwa-jiwanya itu hanya ingin bahagia secara batin. Terpenuhi, selesai, titik di situ. Untuk masalah keuangan, untuk masalah apa, segala macam. Kalian udah paham, atau akan semakin paham ya, kalau itu akan mengalir sendiri otomatis buat kamu di sini. Tanpa kamu harus menjadi serakah atau menginginkan itu di sini. Ya. Pesan buat kalian pile nomor 2. Uang jangan dikejar. Uang ditarik pakai energi kamu. Kalau kamu mau bisa damai sama diri kamu sendiri di sini. Ini pesan untuk beberapa dari kalian. Semakin kamu kejar itu, ya ini mau uang kayak mau jodoh kayak rezeki jodoh ya. Semakin kamu kejar itu, semakin itu akan kabur dari kamu. Karena kamu membawa energi ketakutan kamu di sini. Kembali lagi ke ego kamu. Ya. Tapi kalau kamu yakin, kamu pakai energi positif kamu di sini, kekuatan diri kamu secara spiritual dan lain-lain, semangat kamu, keyakinan, ketulusan kamu di sini, semua itu akan datang ke kamu sendiri di sini. Kesuksesan yang mungkin selama ini terhambat buat kamu pile nomor 2 akan bisa kamu dapatkan di sini. Tapi aku melihat kalian bisa dapat ini. 6 of Wands dan 10 of Cups ini. Kesuksesan dan kebahagiaan kamu di sini. Ya, beberapa dari kalian prosesnya sudah berproses, tapi agak-agak mandek tengah jalan kadang-kadang di sini ya. Dengan 8 of Cups aku ngerasain, dan itu nggak apa-apa, wajar kok pile nomor 2. Proses healing, proses kesadaran, awakening dan lain-lain itu prosesnya naik turun kok. Ada hari-hari di mana kita ngerasa kayak down, kita ngerasa suntuk lagi dan lain-lain, tapi nggak apa-apa. Itu sudah bagian dari prosesnya. Tapi di saat kamu down, di saat kamu kembali, kan aku bilang jatuh bangunnya kamu di sini. Ketika kamu jatuh dan di saat kamu ngangkat diri kamu naik, disitulah kamu belajar. Disitulah kamu healing. Ya, disitulah karma-karma kamu sebenarnya ketutup satu-satu di sini. Tuhan punya rencana buat kamu pile nomor 2 di sini. Rencana buat kamu mungkin beberapa dari kalian harus menyelesaikan sesuatu di sini yang mungkin kalian nggak mau selesaikan. Apapun ini. Kembali lagi, karena ego, karena takut, dan lain-lain. Queen of Swords, ini Libra, Aquarius, Gemini energy di sini. Lebih bijaksana lagi di dalam masalah pikiran kamu, overthinking kamu di sini, ucapan kamu, dan lain-lain. Kembali ke manifestasi. Aku melihat kalian akan mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup kamu di sini. Kalian diminta untuk tidak ragu dengan kebahagiaan kamu di sini. Lepas dari apapun energi masa lalu kamu di sini. Apapun gelas-gelas yang udah tumpah, lebih bersyukur lagi dengan apa yang kamu sudah punya sekarang di sini. Gelas-gelas tumpah itu, jadikan itu. Yang tadi aku bilang yang jatuh bangunnya kamu ini. Jadikan itu bener-bener, lihatlah itu sebagai berkat di dalam hidup kamu. Bekal luar biasa di dalam hidup kamu di sini. Lepas dari segala kekecewaan, kepahitan, penyesalan kamu. Nggak ada yang perlu diseselin pile nomor 2. Hidup kamu itu sudah sesuai dengan jalan rencananya Tuhan kok buat kamu. Ya, karena kamu, aku ngeliat ya mungkin, ya ini jalan menuju kesuksesan kamu sendiri di sini. Ya,
Ya, intinya sih kembali dipesanin lagi ke kamu, pile nomor 2, yang namanya rezeki, mati, jodoh tuh nggak akan kemana kok. Ya, di tangan Tuhan maksud aku. Ya, gitu. Kalau memang sudah waktunya, ya sudah waktunya. Tapi ya di satu sisi yang kita bisa lakukan, yang kita bisa effortkan ke diri kita sendiri di sini, adalah perubahan dari dalam kita sendiri di sini. Kalau kamu ingin realita kamu berubah, lawan ketakutan, keraguan kamu di sini. Ya, dengan keyakinan kamu. Itu file nomor 2. Pesan tarotnya di sini ya. Pesan ilahi dari tarotnya. Aku akan lanjut ke oracle-nya untuk file nomor 2. Kita lihat ada pesan-pesan apa buat kamu ya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pesan untuk kamu file nomor 2. Pesan ilahi dari tambahannya di sini ada apa aja? Kita punya authenticity. Kita ada acceptance. Kita punya attachment. Triple A. Kita punya playfulness, divinity, kita punya bawah decknya, competition and adventure di sini. Ya, pile nomor 2. Pesan buat kamu di sini authenticity. I can be my true self, jadi diri kamu apa adanya lagi, pile nomor 2. Pelajaran-pelajaran kamu kemarin jatuh bangunnya itu mungkin banyak karena kamu nggak jadi diri kamu sendiri di sini. Beberapa dari kamu. Jadi pelajaran buat kamu di sini untuk jadi diri kamu, orang yang tepat, situasi yang tepat buat kamu akan menerima kamu apa adanya di sini. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha untuk terus jadi yang lebih baik ya. Tapi lebih baiknya itu maksudnya menjadi diri kita, versi diri kita yang lebih baik lagi di sini. Bukan dengan kita memakai topeng yang bukan diri kita. Karena itu nggak akan pernah ngebawa kamu kemana-mana, file nomor 2. Cuman membawa kamu ke kepalsuan-kepalsuan hidup lagi. Ya, kita punya acceptance ya. Kamu diminta untuk lebih menerima diri kamu sendiri. Ini ngomongin soal masalah self-love, self-acceptance, respect diri kamu lagi, value diri kamu lagi di sini. Ya, dan kamu kasih energi cinta ini ke diri kamu sendiri. Rasakan kembali cintanya semesta buat kamu di sini. Karena cintanya semesta ke kamu di sini adalah cinta terhadap diri kamu yang apa adanya di sini. Attachment, I release all attachment. Lepas segala bentuk kontrol dalam hidup kamu ke dalam apapun hasil yang akan dibawa ke dalam hidup kamu di sini sama semesta. Kamu punya visi, punya misi, silahkan. Tapi apapun hasil akhirnya di situ, serahin sama yang di atas. Karena kalau kita terlalu fokus ke sana, kita lupa sama prosesnya di sini. Kita lupa sama perjalanan kita hari demi hari di sini. Ya, release all attachment. Karena semakin kamu punya kontrol, ingin mengontrol apapun hasilnya di sini, semakin kamu gak akan kemana-mana di sini, power nomor 2. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi buat kamu. Ya, playfulness di sini. Ini ngomongin soal I feel adventurous, dan di sini pun ada kartu adventure. Ya di sini cuman aku bilangnya kayak ya buat kamu di sini
lebih lepas kontrol, lebih spontan aja dalam hidup gitu loh di sini. Jalanin ngalir gitu di dalam hidup kamu. Bawa happy, bawa enteng. Itu pesannya buat kamu di sini dengan playfulness. Live life. Rasakan hidup kamu kembali di sini. Lebih terbuka lagi sama kehidupan di sini. Semakin kamu membuka ini, semakin pintu rezeki kamu pun juga kebuka di sini. Pintu berkat kamu semua kebuka. Orang yang bisa terbuka seperti ini, yakin atas semesta, nggak akan punya rasa attachment di sini. Karena sudah yakin yang terbaik akan diberikan di sini. Know my true identity. Ini ngomongin soal balance cakra kamu kembali lagi di sini. Ya, bagi kalian yang sedang lagi healing cakra, ini pesan buat kamu di sini. Dengan kamu bisa align cakra kamu seperti ini, kamu akan ketemu sama identitas tersendiri kamu di sini. Siapa kamu di sini, dan apa tujuan hidup kamu sendiri, dan lain-lain di sini. Dan di sini pun dibilangnya unlimited light and love. Cinta dan cahaya yang tanpa batas buat kamu di sini. Yang kamu akan menemukan itu di dalam diri kamu, karena kalian adalah cinta dan cahaya yang tanpa batas di sini. Kamu lagi dalam awakening kesadaran kamu. Ya, di sini bagi kalian yang merasa terpanggil untuk meditasi, cakra nih konfirmasi. Aku ngerasa kehadiran Dewa, Ganesha, dan Siwa di sini. Ya, konfirmasi juga buat kalian, protektor kalian ini. Ya, di sini dibilangnya apa ya? Competition, I am yours alone. Gak usah khawatir sama orang-orang di sekitar kamu, mereka gimana, berkompetisi dengan kehidupan satu sama lain. Gak usah. Ya, fokus aja ke diri kamu. Fokus ke pengembangan diri kamu sendiri, pembenahan diri kamu sendiri. Gak usah mikirin orang lain bakal ngomong apa segala macam di sini. Jalan kamu adalah jalan kamu. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan kamu. Ada di tangan kamu sepenuhnya, poin nomor 2. Aku ngelihat dengan proses itu, kamu akan berjalan menuju perjalanan kamu di sini. Mengalir ke arah air yang lebih tenang, seperti tadi aku bilang, dan di sini keluar kartunya. I will ride the tide. Meskipun terombak-ombak ya, ada banyak ombak di sini, terombang-ambing, ya, di dalam jalan kamu. Tapi kamu nakoda kapal kamu sendiri di sini, poin nomor 2. Ya. Aku melihat kamu terombang-ambing ombak-ombak ini, tapi kamu tetap tersenyum lebar dengan keyakinan kalau ombak ini akan berlalu. Itu yang namanya keyakinan. Karena kamu sedang diarahkan di sini. Meskipun segala sesuatunya belum make sense buat kamu. Ya, kamu lagi ada di dalam fase awakening dan evolusi, perubahan di dalam hidup kamu di sini. Ini adalah proses evolusi kamu di umur kamu berapapun di sini. Ya, yang namanya perubahan itu tidak memandang umur, usia, dan lain-lain kok. Bisa terjadi anytime. Nah, ini kamu lagi di dalam proses ini. Tapi kuncian kamu di sini adalah keyakinan kamu di dalam prosesnya. Semakin dalam lagi merasakan cinta dan cahaya kamu di sini. Dan Tuhan buat kamu. Karena kamu orang-orang yang penuh dengan cahaya di sini, poin nomor 2. Spirit, jiwa-jiwa yang sangat-sangat baik, jiwa-jiwa yang sangat penuh dengan cahaya di sini. Jiwa-jiwa yang benar-benar sebenarnya, ya, aku tuh bisa ngerasain ya jiwa-jiwa kalian, poin nomor 2 ini penuh dengan cahaya dan cinta. Cuman kamu masih dalam proses mencari itu. Pelan-pelan kamu udah mulai kelihatan di sini, aku ngelihatnya. Ya, kamu sudah mulai, beberapa dari kalian tuh sadar banyak hal di sini. Dan inilah yang akan mengubah kamu. Inilah yang akan melepas kamu dari segala bentuk pikiran-pikiran kamu yang membelenggu diri kamu sendiri. Limitasi-limitasi yang kamu bikin sendiri di dalam hidup kamu. Dengan pikiran kamu sendiri, kamu akan sadar kamu akan bongkar itu semua di sini. Karena kamu tahu itu hanya menghalangi jalan kamu di sini. Karena kuasa Tuhan, kuasa semesta itu tanpa limitasi, tanpa batas. Pesan untuk beberapa kalian di sini dengan kartu divination dan spirit di sini, ya. Entah kenapa di sini masuk ke aku. Ya, ngomongin soal batasan di sini.
Ini ngomongin soal ya kalian sebenarnya ya semakin kesini aku melihatnya ya kalian akan semakin sadar. Ya kamu tidak akan mulai menjudge kamu tidak akan menghakimi orang-orang lain lagi-lagi di sini dengan apapun, contoh agamanya, shio-nya, zodiaknya dan lain-lain di sini. Ya. Karena kamu akan semakin merasakan cinta yang tanpa batas ini. Ya. Intinya semua yang tadi aku sebut itu kuasa Tuhan melebihi itu semua. Ya, file nomor 2. Aku ngomong di sini, aku berani ngomong kayak gini di file nomor 2 karena aku yakin orang-orang di file nomor 2 ini sudah paham atau akan paham lagi OTW. Ya. Gitu. Jadi itu yang aku ngerasain. Ya, buat kalian file nomor 2. Aku lanjut ke file nomor 3 di sini. Aku lanjut ke maksudnya oracle nomor 3 ya, oracle yang satu lagi di sini. Untuk file 2 lanjutan pesan-pesannya. Bentar ya, aku berdoa sebentar. Divine Messages untuk file nomor 2. Kita lihat ya, pesan ilahi untuk kamu di sini. Kita punya Sea Turtle, bagus banget energinya. Octopus, banyak banget elemen air di sini dari tadi ya. File nomor 2, kan aku bilang perjalanan kamu itu mengalir yang tadi, nakoda kapal, tadi aku ngomong juga kayak ke arah air yang lebih tenang. Ini hewan-hewan air di sini keluar semua buat kamu ya. Luna Moth di sini. Ya, aku akan ambil beberapa lagi buat kalian. The Serpent. Sorry. The Gate. And the Path. Oke, ini crazy sih. Ya. Jadi file nomor 2, aku ngeliat kamu lagi di dalam perjalanan kamu. Meskipun perjalanan kamu di sini mungkin kamu ngerasanya pelan, mengalirnya dengan pelan, tapi aku ngeliat ini apapun ini perlahan tapi pasti. Octopus di sini ngasih aku entah kenapa energi abundance buat kamu. Ya, di sini. Aku ngerasa hasil kerja keras kamu segala macam di sini. Beberapa dari kalian aku ngelihat kayak kerja ini, kerja itu, kayak berusaha usahain ini, usahain itu. Banyak hal yang kamu usahakan dalam hidup kamu itu semua. Ya, octopus itu kan tangannya banyak ya, tentakelnya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak kamu pun juga kayak dilindungi dengan penjaga kamu pun juga banyak kok di sini. Nggak usah khawatir, file nomor 2. Ya, kamu tuh hasil kerja keras kamu itu semua akan terbayar kok. Tenang aja, Luna Moth di sini. Kalau kalian sering ngelihat moth, ya aku nggak tahu moth itu bahasa Indonesianya apa. Apa ya moth tuh? Ya, nanti silakan Google sendiri. Tapi kalau kamu sering lihat ini, di dalam kehidupan nyata kamu itu konfirmasi buat kamu. Ya, kalau spirit guides kamu ada sama kamu di sini dan mengarahkan kamu ke arah air yang lebih tenang lagi-lagi di sini. Ya, kita punya serpent di sini ngomongin kayak kamu akan dibawa keluar dari mungkin situasi-situasi atau orang-orang yang mungkin punya niatan yang kurang baik sama kamu di sini dengan kartu The Serpent. Itu juga ada di sini. Tapi di satu sisi serpent ular ini juga ngelambangin soal masalah proses transformasi kamu, pelepasan kulit kamu dari kulit lama menjadi kulit baru, dan fase healing kamu di sini. Dari toxic di sini. Ya, ular melambangkan healing juga di sini. Beberapa dari kalian mungkin arahnya ke healing atau healer di sini bisa jadi. Ya, mungkin sionya pun ada yang ular juga di sini. Ya, atau siapapun di sini. Cuman intinya, kamu itu sedang di dalam proses masuk ke dalam gerbang kamu di sini, mengalir memasuki pintu gerbang kamu di sini, menuju jalan kamu di sini, menuju cahaya di sini. Ya,
Ini pesannya buat kamu. Ya, kita punya rabbit and fox di sini. Beberapa dari kalian mungkin spirit guides-nya juga adalah fox atau rabbit, kelinci, ya, atau rubah di sini. Atau ini, deer, rusa. Ya, cuman intinya kamu di sini lagi bener-bener dibawakan. Kamu lagi dicuci, dibersihin di sini. Detox, aku ngerasanya. Ya, gitu. Jadi aku ngerasanya kamu ini power nomor 2 lagi di dalam fase ini menuju ke enlightenment kamu, cahaya kamu sendiri di sini. Ya. Apapun perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu, hantaman-hantaman itu mau ngarahin kamu ke cahaya di sini, cahaya dan cinta. Kegelapan yang tadi kamu lewati itu, kamu akan ketemu dengan energi-energi cakep banget kayak gini. Ya, jadi ini sebenarnya jalan kamu power nomor 2 yang akan diterangi. Aku ngerasanya. Ya, proses detox banyak banget ini aku ngeliatnya. Detox ini detox pikiran, detox jiwa, detox lingkungan, detox badan kamu semua. Aku ngerasanya. Ya, gitu. Jadi itu pesan untuk power nomor 2 ya. Untuk pesan ilahi untuk kamu di sini. Makasih banyak yang sudah nonton ini sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa resonate sama kalian power nomor 2. Ya, maaf jika ada salah-salah kata di sini. Ya, semoga ini tetap bisa membantu kamu. Ya, bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel dan video aku, silahkan. Bagi kalian yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, entah kenapa aku mau nyebut Dewi Kuan Yin terus ya, nggak tahu kenapa, mungkin beberapa dari kalian punya koneksi ke situ. Ya, file nomor 2. Ya, bagi kalian yang ingin komen, berbagi pengalaman, silahkan di kolom komentar di bawah. Makasih banyak yang selama ini sudah mungkin sering berbagi di situ ya. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal reading sama aku, sesi one-on-one, sesi healing, konsultasi, silahkan tanya aku di kolom WhatsApp, kolom deskripsi ya, ada nomor WhatsApp aku sudah taruh di situ. Kalian bisa WA aku aja ya. For your information, sesi ini sesi berbayar karena ini adalah memang pekerjaan aku dan mata pencaharian aku, profesi aku ya. Dan ya, aku memang kerjaan aku hari-hari itu ya. Gitu. Jadi ya untuk membantu healing orang lain. Ya, jadi bagi kalian yang merasa ingin mengikuti aku di Instagram, di TikTok, di situ juga linknya juga sama, aku taruh di kolom deskripsi, sama Wins Healing juga. Ada konten-konten pendek di situ yang mungkin bisa bermanfaat juga buat kamu. Ya, makasih banyak atas segala dukungan dan doanya dari file nomor 2 ini. Ya, sudah menjadi berkat yang luar biasa buat aku file nomor 2. Makasih banyak, dan aku pasti itu selalu doain kalian file nomor 2 setelah reading ya. Setelah bacaan ini aku pasti doain kamu selalu ya. Semoga bisa sehat, sukses, bahagia selalu file nomor 2. Dan good luck di dalam perjalanan jiwa kamu di sini ke arah cahaya kamu. Kamu pasti bisa file nomor 2. Ya. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita ketemu lagi di readingku berikutnya. Bye bye. Halo, file nomor 3 bagi kalian yang memilih deck ini dengan fluorite crystal. Ya, ini adalah general reading kalian tentang pesan ilahi untuk kamu saat ini, untuk menerangi jalan kamu saat ini. Ya, kita mulai dengan tarotnya dulu seperti biasa untuk file nomor 3. Ya, file nomor 3. Baru nanti kita ke oracle-nya. Aku shuffle dulu sebentar ya, file nomor 3. Aku udah ngelihat ini sih, ngomongin soal kebahagiaan di sini ya. Kita lihat untuk file nomor 3. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya file nomor 3, pesan untuk kamu ada apa di sini. Kita punya The Devil, kartu nomor pertama ya. The Tower kebalik.
kita punya Ten of Wands. Ten of Cups. Ini kebahagiaan yang tadi aku bilang, kartu ini keluar ya. Three of Cups. Oke, kita ada kartu Temperance di sini. Ya, Temperance ini akan aku pakai di bawah deck ya. Temperance kebalik, lalu kita punya Eight of Swords, King of Cups kebalik, King of Wands kebalik, and Two of Cups. Ya, bawah deck ya kita punya Temperance kebalik. Oke, pile nomor 3. Sebelum kita mulai, aku akan scanning energi zodiaknya dulu seperti biasa ya. Kalau misalkan ini zodiak kamu tidak aku sebutin di sini, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini energi zodiak yang mendominasi di sini ya, karena ini general reading. Dan ini bisa sun moon rising kamu atau orang lain di sini ya, atau placement apapun di kalian di sini. Cuman intinya sih ya, di sini kita punya The Devil, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius juga masuk di sini. Ya, Sagittarius terutama very strong di sini dengan Temperance. Aquarius masuk di sini. Pisces, Cancer, Scorpio juga ada. Ya. Ya, itu yang aku rasain di sini untuk zodiaknya. Oke. Pile nomor 3. Oke, ya pile nomor 3 pesan dari semesta buat kamu di sini. Ya, aku ngelihatnya kalian ini lagi cukup mungkin ada di dalam energi yang cukup membebani kamu di sini. Ya. Iya, dengan The Devil ini buat aku lagi kalian tuh lagi semacam bener-bener perang atau healing kegelapan kamu sendiri di sini, aku ngerasanya. Shadow work, ego battle, ini semua masuk ke aku. Ya, di sini. Cuman kamu paham sendiri kegelapan kamu ini lawannya apa? Cahaya. Maka carilah cahaya itu. King of Wands kebalik di sini. Cari cahaya itu kembali di dalam kamu. Ya. Aku melihat sebenarnya Tuhan itu ingin mengubah hidup kamu di sini dengan drastis. Tapi aku ngerasanya kamu yang harus membantu, ibarat kata kalau kamu mau healing itu, kamu peran penting di dalam healing kamu sendiri di sini dan bukan siapapun di sini. Ya, jangan menaruh ekspektasi untuk orang-orang di sekitar kamu atau situasi-situasi di sekitar kamu yang akan menghealing kamu di sini. Healing datangnya dari kamu sendiri, pile nomor 3. Ini masuk ke aku sangat-sangat kencang. Orang-orang lain, aku dan lain-lain itu sebatas pengarah, membantu kamu ke arah sana. Tapi healing yang sesungguhnya ada di dalam kamu di sini. Kalau kamu gak bisa ketemu sama itu, mau sampai kapanpun kamu mau kemanapun healing, mau healing ini kayak, mau healing itu kayak, aku ngeliat ya kalian pada nomor 3 ini udah kayak healing kesana kemari dan segala macam, tapi masih ada ini di dalam kamu karena itu. Ekspektasi itu kamu taruh di dalam kamu di sini. Shadow work itu penting. Healing tanpa shadow work gak akan bisa. Shadow work itu apa? Berhadapan dengan kegelapan kamu sendiri dan kamu address itu satu-satu. Kamu fokus, kamu kayak
kayak niatin itu untuk menyembuhkan itu di dalam diri kamu hari demi hari di sini. Kamu pasang intention kamu buat healing. Disitulah baru kamu akan bisa healing di sini, poin nomor 3. Karena aku ngerasa kamu membawa beban ini cukup lama. Terus kamu pikul seperti ini. Kamu healing ini tanpa cahaya dan keyakinan, gak akan bisa. Kegelapan itu lawannya cuma cahaya keyakinan. Gak ada, that's it. Kalau kamu ngerasa hidup kamu selalu ujung-ujungnya jatuh bangun ya, itu ya karena itu. Maksud aku ya karena apa ya, ibarat kata keyakinan kamu itu masih ada di bawah ego kamu, ketakutan kamu, dan lain-lain di sini. Itu kenapa Tuhan kasih kamu beban-beban hidup ini. Kamu itu sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat amat bisa berpotensi untuk bisa bahagia di sini. Bukan hanya dengan diri kamu sendiri, tapi dengan keluarga. Kamu bagi kalian yang sudah berkeluarga, atau kalian yang menginginkan itu, ya intinya dengan orang-orang yang kalian kasihi dan kalian sayangi di sini. Kepenuhan secara emosional dan secara batin di sini. Dengan orang-orang di sekitar kamu. Beberapa dari kamu mungkin punya circle atau hubungan pertemanan atau apapun di sini, sahabat yang bisa membantu kamu juga di sini, di dalam proses ini. Yang mungkin sudah bagian dari jalan kamu, ditaruh sama Tuhan di situ. 3 orang mungkin di sini. Maksudnya kalian bertiga atau ada 3 orang lain di sini. Ya, bisa jadi atau lebih ya. Ini aku cuma ngelihat beberapa soalnya di sini karena gambarnya 3 aja. Beberapa dari kalian sebagian besar mungkin 3 orang. Ya. Cuman di sini the devil ini yang ngomongin soal itu. Intinya hidup kamu itu sebenarnya mau diubah di sini, tapi kamu yang harus sadar di sini. Kamu harus yang sadar itu kamu yang mengambil tindakannya dan effortnya di sini ke diri kamu sendiri di sini. Ya, kamu boleh meminta bantuan dengan siapapun, tapi kalau niatannya, effortnya di diri kamu sendiri ini nihil, sulit. Keyakinannya juga nihil, sulit di sini. Ujung-ujungnya, nih mata kamu masih ketutup di sini, ya apapun ini, the devil yang ada di diri kamu masih terpenjara seperti ini. Nggak bisa keluar. Karena apa? Pikiran kamu sendiri di sini. Anxiety, ujung-ujungnya ketemu lagi sama ini. Ya, King of Wands ngomongin soal kamu yang diminta untuk lebih mencari cahaya kamu kembali di sini. Ya, ingat healing itu datangnya dari dalam. Healing yang sebenarnya ya. Dengan spiritual kamu sendiri di sini. Beberapa dari kamu ini ada juga, kenapa aku ngomong itu? Beberapa dari kamu, ya karena ini, kegelapan ini mungkin ilmu hitam dan lain-lain. Guna-guna efek itu dan lain-lain juga di sini. Ini, Tuhan itu mau ngajarin kamu ini, sebenarnya aku ngerasanya. Ya. Beberapa dari kalian, aku ngelihatnya ya, kalau kamu bisa healing ini aku ngerasanya ya, kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa tulus sama kamu di sini dalam konteks apapun, pertemanan, percintaan dan lain-lain di sini. Bagi kalian yang mencari itu ya, itu sudah bagian dari jalan kamu di sini aku ngerasanya. Tapi memang kamu tuh sangat amat butuh keyakinan kalau kamu tuh dijaga dan dilindungi di sini, file nomor 3. Kesabaran kamu juga sedang diuji luar biasa di sini. Ujian keyakinan kamu ini akan terus-terusan sampai kamu benar-benar bisa sadar, file nomor 3, dan kamu bisa yakin dan kamu berserah di situ dan kamu tulus ngejalanin itu. Itu kalau kamu mau keluar dari penjara hidup kamu sendiri di sini dengan Nine of Wands. Keluar dari zona nyaman kamu juga di sini, power nomor 3. Healing takes effort, inner work, shadow work di sini. Ya. Jadi mau kalian kemanapun, kalau tidak ada niatan itu dari dalam kamu di sini, untuk menemukan kembali cahaya kamu, it will never work. Kamu mau bayar berapapun, kamu mau kemanapun di sini untuk healing, intinya cahaya kalian sendiri yang bisa ngalahin devil ini. Contoh, kalau ilmu hitam masalahnya, ya kalian mau ke orang mana kek yang bersihin kamu, ujung-ujungnya tuh balik lagi ke kamu. Karena itu memang bagian yang ada di dalam diri kamu.
Gitu. Maksud aku, kamu butuh kesadaran ini untuk healing ini, gitu. Butuh keyakinan kamu di sini. Ya, dibilangnya seperti itu. Di sini kita punya Three of Wands kebalik. Di sini ngomongin soal masalah ekspansi jiwa. Ya, kamu sini lagi di dalam fase ini. Ketemu kembali sama harapan dan jiwa kamu sendiri di sini dengan kartu The Star. Ketemu kembali dengan spiritual kamu di sini. Ya udah, ini udah konfirmasi sih buat kamu. Kamu tahu apa yang harus selesai di dalam hidup kamu di sini. Kalau kamu mau masuk ke dalam fase baru, kalau kamu mau awal mula baru buat kamu di sini yang lebih bahagia, lebih solid lagi. Nih, Ace of Cups, self-love juga di sini. Spirituality juga di sini. Supaya kamu lebih paham kemana kamu taruh energi kamu di sini. Apakah ke orang-orang yang harusnya saya tidak perlu pikirin, apakah ke orang-orang yang ini, atau kemana? Kamu bisa lebih bisa bijaksana dalam kemana kamu menginvestasikan energi kamu. Apakah ke orang-orang atau situasi yang tidak lagi guna buat kamu di sini, atau ke diri kamu sendiri di sini. Put that energy into yourself. Ini sudah bagian dari rencana Tuhan buat kamu. Apa yang kamu jalanin sekarang ini sudah bagian dari rencana semesta. Dan kamu diminta untuk berjalan dengan keyakinan kamu. Pile nomor 3. Ya, di sini adalah penutupan siklus besar kamu di dalam hidup di sini. Ya, Seven of Wands di sini ngomongin soal nggak usah terlalu menghiraukan apa kata orang lain atau situasi-situasi di sekitar kamu. Kamu lagi butuh banget yang namanya inner work, pile nomor 3. Membenerin diri kamu dari dalam. Dan cuman kamu yang bisa ngelakuin ini. Ini siklus kamu yang mau menutup di sini. Tapi kamu yang harus menutup sendiri ini. Ya, itu pesannya untuk pile nomor 3 dari tarotnya. Aku akan lanjut ke oracle-nya. Aku berdoa sebentar ya. Kita lihat ya pesan untuk pile nomor 3. Acceptance. Divine assistance. Divinity, support, mystery, soulmate, uncertainty. Kan aku bilang tadi ada di Two of Cups ya, tadi di ini. Ya, gitu. Cuman oke, ini kita lihat ya energinya pile nomor 3 di sini, pesan tambahan untuk kamu di dalam pesan ilahi kamu di sini, acceptance. I accept myself. Menerima diri kamu sendiri, sadar sama yang semua tadi aku bilang di sini. Semakin kamu sadar, semakin kamu akan bisa menerima diri kamu dengan keadaan kamu di sini. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa membuat hidup kamu lebih baik lagi di sini ya. Bisa, tapi kembali lagi dari kamu di sini. Ketika kamu bisa memberi cinta ini ke diri kamu sendiri, kamu akan lebih bisa merasakan itu. Cintailah diri kamu sendiri di sini. Ya, seperti Tuhan mencintai kamu apa adanya di sini, pile nomor 3. Divine assistance, kamu
Be open to receive, lebih terbuka lagi di sini untuk menerima bantuan dari Tuhan buat kamu yang sedang inginkan. Aku bilang, Tuhan semesta tuh ingin mengubah hidup kamu secara drastis di sini. Tapi kamunya yang diminta untuk terima bantuan ini, buka diri kamu, buka hati kamu, buka pikiran kamu semua di sini. Semakin kamu membuka ini, semakin bantuan ini bisa datang ke kamu. Divinity, semakin kamu bisa ketemu sama identitas sesungguhnya diri kamu tuh siapa di sini. Apa makna kehidupan kamu, tujuan hidup kamu kemana, dan lain-lain di sini. Kamu akan menemukan itu poin nomor 3. Tapi kamu butuh balance ini. Cakra-cakra kamu dan lain-lain. Kamu lagi healing, proses healing di sini aku ngerasanya. Healing keluar dari kegelapan kamu sendiri di sini. Percayalah kalau Tuhan semesta itu punya unlimited light and love buat kamu. Cinta dan cahaya yang tanpa batas buat kamu yang kamu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu yang kamu belum sadar sama ini. Semakin kamu punya kesadarannya di sini, dengan keyakinan kamu di sini, semakin kamu sadar kalau kuasa Tuhan itu tanpa batas buat kamu, poin nomor 3. Support, the right help will come. Kamu sudah atau akan dikasih orang-orang yang sangat amat bisa mensupport kamu di dalam perjalanan kamu di sini. Jadi, relax aja. Enjoy aja prosesnya di sini dibilangnya. Kenapa? Karena kamu aman di dalam jalan kamu kok. Tenang aja, poin nomor 3. Jalan kamu itu akan selalu ditunjukin kok. Kemana kamu harus melangkah dan lain-lain, tapi kamu butuh keyakinan atas itu, intuisi kamu di sini. Semesta sudah berjanji sama kamu apapun di sini. Bantuan yang tepat itu akan selalu ada buat kamu kalau kamu bisa yakin ini. Jangan takut sama apapun yang ada di depan kamu di sini, poin nomor 3. Karena hidup itu akan selalu menjadi misteri buat kita. Kita nggak akan pernah tahu ke depan tuh kejadiannya kayak gimana. Tapi apakah kamu bisa tidur dengan nyenyak dan dengan nyaman di sini tanpa kamu mesti khawatir sama itu? Ini lagi perubahan kamu yang akan diajari di kamu di sini. Supaya kamu bisa tenang di dalam kehidupan misteri ini gitu. Ya. Situasi-situasi dan orang-orang yang tepat di dalam hidup kamu akan datang ke kamu di saat dan waktu yang sempurna buat kamu di sini, poin nomor 3. Nggak usah khawatir. Ya. Termasuk masalah soulmate bagi kalian yang mungkin mencari soulmate. Kalau kalian yang sudah ketemu sama soulmate kamu, ya ini orang yang akan amat bisa membantu kamu. Bentukan dari support yang sudah dikasih ke kamu sama Tuhan di sini. Sudah ditentukan orang yang buat kamu di sini sama semesta. Dan kalau kamu belum menemukan orang ini, akan ketemu, tenang aja. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat di sini. Ketika kamu sudah matang, ketika kamu sudah healing dulu di sini. Ya, aku ngelihat Siwa di sini. Beberapa dari kalian mungkin ada koneksi ke situ. Ya, di sini kita punya uncertainty. Let me deeply trust. Ini ngomongin soal masalah keyakinan. Semakin kamu bisa yakin sama ini, semakin kamu bisa tenang, damai, bisa lebih menyusun puzzle kehidupan kalian tuh satu-satu lagi di sini. Dan semua akan tersusun kok, tenang aja. Seiring waktu di sini. Berjalanlah dengan keyakinan kamu di sini. Uncertainty sama misteri sama energinya. Sacred self, ya kamu. Ya mungkin beberapa dari kalian yang mungkin terpanggil untuk yoga atau pilates, ini konfirmasi. Ya akan sangat amat bisa membantu kamu meluruskan cakra kamu dan energi kamu di sini. Divine beloved, into one who knows my true worth in every moment. Let me experience that I am love. Kamu adalah cinta dan cahaya itu sendiri, poin nomor 3. Dan kamu akan, kalau kamu bisa sadar sama itu, kamu akan ketemu sama orang-orang yang juga akan ibarat kata itu kindred spirits kamu di sini. Yang akan bisa berbagi energi positif ini sama kamu, saling support satu sama lain di sini. Playfulness, hidup dibawa enjoy aja, jangan takut di sini. I feel adventurous. Bagi kalian diminta untuk lebih spontan aja dalam hidup, lebih ngalir, nggak usah takut. Poin nomor 3. Ketakutan kalian di sini lepas. Supaya kamu bisa terbang bebas seperti ini. Supaya kamu lebih bisa fokus di apa yang terjadi di hidup kamu sekarang dan detik ini juga. Lepas masa lalu, nggak usah khawatir sama masa depan. That's it buat kamu, poin nomor 3. Dengan begitu kamu akan bisa melihat the beauty of life lagi di sini. Keindahan kehidupan yang sesungguhnya di sini. Kalian yang sering melihat kupu-kupu di sini, konfirmasi buat kamu. Ya,
Always ingat diri kamu gimana. Dan jaga itu dan cintai itu. Ada Dewa Ganesha di sini dengan burdens juga ya. Nih Shiva dan Ganesha di sini. Cuman intinya sih ya kamu akan dibantu, kamu akan dijaga kok dalam masalah ini. Tenang aja, beban-beban kamu tuh mau dibantu di sini asal kamu mau membuka saluran bantuan ini ke buat diri kamu sendiri di sini. Ya, gitu pile nomor 3. Aku akan lanjut dengan pesan terakhir dari oracle terakhirnya untuk pile nomor 3. Aku berdoa sebentar. Kita punya The Prophet. Wow. Palomino. Sea Turtle. The Shadow. Ini yang tadi aku bilang. Oke. 2 ular di sini. Ya. The Scales and Sun Bear. Ya. Jadi untuk pile nomor 3 di sini pesannya buat kamu ya, The Prophet. Aku kayaknya ngerasa apapun yang kamu jalanin di sini kayaknya sudah semacam bagian dari takdir kamu sih, aku ngerasanya ya. Untuk kamu melewati ini, jadi kayak jalanin aja di sini dengan baik ya. Di sini ada gambar ular 2 di sini ya, ngomongin soal masa transformasi kamu, pelepasan kamu dari energi-energi toxic, detox kamu dan lain-lain di sini. Ya, ini entah kenapa ada shio ular juga di sini. Ya, mungkin kamu atau orang yang ada di dalam hidup kamu di sini. Cuman ini ular di sini energinya very very strong di sini. Ya, ini ngomongin soal transisi pelepasan kulit lama kamu menjadi kulit baru di sini. Dengan keyakinan kamu, dengan healing. Ini energi healingnya besar banget di sini. Karena ular itu melambangkan healing energy. Ya, tapi ini harus datang dari kamu sendiri di sini. Ini aku masuk ke aku Kundalini Awakening juga buat aku di sini, beberapa dari kalian. Ya, gitu. Dengan kartu ini. Aku ngerasanya seperti itu. Ya, jadi di sini kita punya Palomino, Sea Turtle, The Shadow di sini. Mungkin spirit guides kamu juga mungkin ada yang ular di sini. Dan kuda ya, masuk ke aku di sini. Kalau kamu mungkin sering mimpi lihat kuda atau gimana, ini konfirmasi. Ya, cuman intinya kuda ini ngomongin soal pergerakan kamu ke arah yang lebih positif, kemenangan kamu dan meskipun jalannya mungkin agak pelan. Tapi pelan-pelan ini perlahan tapi pasti dan kamu mengalir. Si turtle ini dia benar-benar bisa mengalir dengan indahnya di sini. Meskipun di depan kamu gelap di sini. Kamu shadow work, tadi aku bilang kan, shadow work ini penting banget. Untuk pelepasan siklus-siklus kamu di sini. Siklus-siklus karma kamu sendiri. The Shadow. Kalian pile nomor 3 orang-orang yang terkoneksi dengan energi bulan. Fase-fase bulan ini akan mempengaruhi energi kalian di sini. Lebih aware lagi sama ini. Ya, pakai ini untuk manifestasi energi positif buat kamu di sini. Pakai ini untuk melakukan hal-hal positif lagi di dalam hidup kamu. Sun Bear di sini. Ini ngomongin soal pencerahan kamu sendiri di sini. Yang akan datang ke kamu ketika proses kamu di sini, kesadaran kamu yang tadi aku bilang. Ini semua akan membawakan ke kehidupan kamu yang lebih balance di sini aku ngerasanya. Ya, balance secara energi, balance secara keuangan, materi dan duniawi dan spiritual, semua. Karena kalau hidup kamu ngerasa ombang-ambing ya berarti karena kamu kurang balance di situ. Ya ini kamu lagi diarahkan ke sana. Serpent ini ngomongin soal yang tadi aku bilang. Ya, koi, ikan koi di sini bagi kalian juga ini mungkin pertanda buat kalian juga di sini.
Ya, cuman koi fish ini buat aku ngelambangin keberuntungan, luck, dan abundance di sini. Yang maksudnya ya ini akan ngebawa kamu ke sini kok, tenang aja. Pile nomor 3. Tapi ya prosesnya tuh kayak tadi dulu yang aku bilang. Karena itu menghalangi ini juga beberapa dari kalian. Energi kamu di sini. Ini, memori-memori kamu di sini. Ya, masa lalu yang kamu masih belum bisa lepas total di sini. Sembuh dulu di sini pile nomor 3. Ya, apa yang sudah terjadi itu memang sudah bagian dari jalan dan takdir kamu di sini untuk kamu bisa healing dari itu dan kamu maju di sini. Pakai itu sebagai bekal-bekal kamu aja dan ya sudah, tinggalin di situ. Fokus kamu adalah hari ini ke depan. Udah, itu aja. Ya, mungkin ya aku tahu mungkin beberapa ya ngomongin soal masalah ya apapun kepahitan kamu ya mungkin dari omongan ucapan-ucapan orang di sekitar kamu dan lain-lain. Yang cuman ya biarlah itu berlalu di sini. Kalau kamu mau dibawa ke arah balance, ya ini yang tadi aku bilang. Gitu. Di sini ada white buffalo. Kalau kamu melihat kayak apa, mungkin bulu-bulu putih atau kayak apa di sini yang ada di sekitar kamu, dan dandelion atau apa, ini mungkin konfirmasi buat kamu. Kalau kamu sedang dipulihkan, dihealing, dan disucikan sama para penjaga kamu di sini, dan kamu dijaga di sini, nggak usah khawatir. Akan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dan kuat. Ini energi Ganesha lagi di sini ya, gitu. Ya, intinya sih aku ngeliat kamu benar-benar bisa jalan napak di dalam hidup kamu itu dengan mantap di sini nantinya. Ini pesan ilahi buat kamu. Ya, transformasi juga di sini dengan Luna Moth. Ya. Itu sih aku ngeliatnya untuk pile nomor 3 pesannya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Makasih yang sudah nonton ini sampai habis. Maaf jika ada salah-salah kata pile nomor 3. Semoga ini bisa resonate ya. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi kalian yang sudah, makasih banyak ya atas dukungannya. Bagi kalian yang ingin komentar di bawah, silahkan ya berbagi pengalaman, sharing di situ boleh. Aku sangat suka baca komen-komen kalian ya. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal reading sama aku ya, sesi konsultasi, sesi healing, apapun permasalahan kamu dan apapun situasi kamu, apapun kamu di sini ya, aku terbuka untuk siapapun di sini gitu ya. Jadi jika kalian merasa terpanggil aja, and for your information, sesi ini sesi berbayar karena ini mata pencaharian aku ya. Aku hidup itu memang cuma dari situ, yaitu hari-hari aku melakukan itu ya gitu. Jadi itu kalian bisa tanya aku di WA aku, sudah aku cantumkan nomornya di kolom deskripsi. Bagi kalian yang masih terpanggil untuk cek konten-konten aku lainnya di Instagram, di TikTok, itu juga linknya juga aku sudah taruh di kolom komentar. Di kolom deskripsi ya. Kalian bisa klik di situ, sama namanya Wins Healing juga. Mungkin ada konten-konten pendek aku lainnya yang bisa membantu kalian juga di situ. Makasih banyak atas dukungannya pile nomor 3 selama ini dan atas doa-doa positifnya. Itu sangat amat menjadi berkat buat aku luar biasa pile nomor 3, dan aku pasti selalu doain kalian pile nomor 3 setelah reading ini ya. Sehat, sukses, bahagia selalu pile nomor 3 ya. Dan good luck di dalam perjalanan kamu ini menuju cahaya kamu. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita ketemu lagi di readingku berikutnya. Bye-bye pile nomor 3.